Bismillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Saudari pengurusi, Saudara Anas dan seluruh barisan pimpinan TFTN yang berhormat Puan Nurul Izzah Anwar dan keluarga, sahabat saya Tan Sri Gaus Jasmon, para pembentang kertas convention, hadirin hadirat peserta, semoga sekiranya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya awali dengan pernyataan tahmid kesyukuran Alhamdulillah atas nikmat kesempatan bertatap muka dengan anak-anak muda yang sangat berdedikasi. Dan terima kasih kepada pihak penganjur yang mempercayakan saya sebuah tugas perasmian dan sekaligus memberikan ucapan di sekitar tema cinta dan pendidikan, solusi bantras kemiskinan. Saudara sekalian, waktu tidak mengizinkan saya untuk berleluasa dalam berbicara pagi ini. Saya akan coba menyampaikan pokok-pokok fikiran di sekitar tema cinta dan pendidikan sebagai solusi kemiskinan. Begitu tema yang disampaikan kepada saya, yang saya sambut dengan penuh hormat dan penghargaan, karena memang sesungguhnya kita sedang menghadapi krisis pendidikan yang sangat mencemaskan. Tapi kelihatannya kita ini terlalu sombong untuk mengakui adanya krisis. Karena keengganan kita mengakui adanya krisis, maka kita pun tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi krisis. Sebagai seorang yang sudah lebih 40 tahun atau 50 tahun malang melintang di dunia pendidikan, saya cukup yakin bahwa sebenarnya kita sedang dalam krisis pendidikan yang sangat mencemaskan. Pendidikan telah kehilangan esensinya sebagai proses pengutuhan insan. Pendidikan adalah proses penyempurnaan dan pengutuhan insan. Tapi kita telah abaikan esensi ini, lalu lebih menumpu kepada kecemerlangan akademik semata-mata. Lalu terciptalah satu fenomena yang dideritai oleh hampir semua institusi pendidikan, seperti yang disebut oleh seorang profesor Harvard dalam yang menjadi judul bukunya, Excellence Without a Soul. Excellence without a soul, kecemerlangan tanpa roh. Kita berhempas pulas, bersaing, mengejar kecemerlangan, tapi di waktu yang sama kita kehilangan roh pendidikan. Saudara sekalian, kelihatannya kita sudah menepati apa yang dirungutkan orang sebagai we are more testing than educating. Kita lebih banyak menguji dari mendidik. Terlalu banyak tes dan ujian dan terlalu sedikit
pendidikan. Dan akibatnya kita cuma melahirkan manusia atau generasi yang berpelajaran tapi tidak berpendidikan. Berpelajaran tapi tidak berpendidikan. Kita lihat ramai kalangan pelajar-pelajar yang terlibat dalam gejala ponteng sekolah. Kalau ditanya orang-orang ini, anak-anak ini, kenapa ponteng sekolah? Tentu saja dia akan jawab, dia tidak senang ke sekolah. Kenapa tidak senang ke sekolah? Sebab sekolah memang tidak menyenangkan. Kenapa sekolah tidak menyenangkan? Karena sekolah gagal memberikan kasih sayang kepada anak-anak sekolah, kepada anak-anak didik. Yang disayangi hanya yang cemerlang. Tapi yang kurang cemerlang mengikut ukuran akademik berdasarkan kurikulum, dia seperti diabaikan. Sekolah-sekolah telah gagal memberikan kasih sayang. Walhal kasih sayang, cinta adalah asas pendidikan. Kegagalan memberikan kasih sayang kepada anak didik adalah kegagalan pendidikan itu sendiri. Orang Melayu punya tradisi menjadikan kasih sayang dan cinta itu sebagai asas pendidikan, seperti yang terekspresi, yang terungkap dalam kata-kata anak didik ataupun anak murid. Orang Inggris menyebut murid hanya sebagai student. Tapi Melayu menyebut murid sebagai anak murid. Jadi kata anak itu saya garis bawahi. Bahwa hubungan, Melayu punya kesadaran bahwa hubungan seorang guru dengan murid adalah hubungan kekeluargaan, hubungan bapak atau ibu dengan anak. Jarang orang Melayu memisahkan antara murid dengan anak. Lalu terungkaplah kata anak murid, yang saya pikir tidak ada padanannya dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nabi SAW menyebut pengutusannya ke bumi ini, kepada dunia, adalah sebagai guru. Kata Nabi SAW, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru. Innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai guru. Sifat keguruan yang ada pada Nabi SAW adalah cinta dan kasih sayangnya terhadap umat. Itu ciri yang paling menonjol dalam sosok kenabian Muhammad SAW sebagai pendidik, sebagai muallim. Al-Quran menyebut tentang betapa kasih dan betapa cintanya Rasul kepada umat dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu. Min anfusikum, from yourself. Begitu dekatnya rasul dengan kita, disebutnya dari diri kamu, dari kalangan kamu. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang dapat merasakan derita dan sengsara kamu. Harisun 'alaikum, yang sangat prihatin dan concern dengan nasib, untung nasib kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dengan umat mukmin dia sangat kasih dan sangat penyayang. Begitulah seorang guru. Innama bu'ithtu mu'alliman, aku diutus sebagai seorang guru yang disyaratkan harus kaya dengan rasa kasih dan rasa sayang.
Ya, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Yang dapat diartikan sebagai seorang yang dapat berkongsi rasa dengan umat, yang dapat merasakan denyut nadi dan degup jantung umat. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf, rahim adalah sifat penyayang dan pengasih Tuhan yang dalam hal ini diizinkan untuk dipakai oleh Rasulullah SAW, yang disebut Raufur Rahim, pengasih penyayang. Dalam ayat ini adalah Rasulullah SAW. Walhal jelas-jelas Rauf dan Rahim adalah sifat Tuhan. Begitulah persyaratan seorang guru, atau dapat dianggap sebagai esensi sebuah sistem pendidikan yang harus bersifat kasih dan sayang. Dalam Al-Quran ada dikisahkan tentang pendidikan Luqman Al-Hakim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Ingatlah ketika Luqman berpesan kepada anaknya. Ada 10 pesan Luqman tentang pendidikan yang saya namakan sebagai 10 rukun kependidikan Luqman Al-Hakim. Tuhan banyak menurunkan hukum dalam Al-Quran. Tapi biasanya hukum-hukum ini disampaikan langsung. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah berfirman, wa qadha rabbuka, Allah telah menetapkan hukum begitu dan begini. Tetapi pesan-pesan kependidikan dalam Al-Quran tidak disampaikan dalam bentuk yang seperti itu. Pesan-pesan kependidikan yang 10 ini disampaikan menerusi pesan seorang ayah kepada anak. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berpesan kepada anaknya. Prinsip-prinsip pendidikan dalam Al-Quran disampaikan dalam bentuk pesan seorang ayah kepada anak. Kenapa? Sebab pesan seorang ayah kepada anak tidak akan mengandungi maksud lain selain untuk kebaikan anak-anak itu sendiri. Tidak ada ayah dalam dunia ini yang memberikan pesan untuk menjahanamkan atau menghancurkan kehidupan anaknya. Itu pesan seorang ayah. Ya. Kalau pesan seorang tukang jual obat, belum tentu untuk kebaikan pesakit. Kalau pesan seorang ahli politik, belum tentu untuk kebaikan rakyat. Tapi pesan seorang ayah sudah pasti untuk kebaikan anak-anak. Karena itu pesan pendidikan ini disampaikan menerusi pesan seorang ayah yang memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Dalam bahasa Arab ada kata lain yang seerti dengan ya bunayya, wahai anakku. Boleh dipakai kata ya ibni, boleh dipakai kata ya waladi. Tapi apa bedanya antara waladi, ibni dan bunayya? Luqmanul Hakim memakai kata ya bunayya, wahai anakku, yang dalam kata ya bunayya itu tersirat makna kasih sayang yang cukup kental, lebih kental dari yang terkandung dalam ya ibni atau ya waladi. Sesungguhnya kata ya bunayya adalah kata panggilan yang mengandungi semangat kasih sayang yang sangat kental. Begitulah, dan begitulah sebaliknya. Seorang anak memanggil ayahnya, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail misalnya. Yang dipakai bukan ya abi atau ya waladi, tapi ya abati. Kata ya abati, wahai ayahku,
adalah kata yang mengandungi kasih sayang yang sangat kental. Ya abati, yang dimelayukan menjadi abah. Jadi kata abah dalam bahasa Melayu itu padanan dari bahasa Arab ya abati, panggilan untuk ayah yang kental dengan semangat kasih sayang. Hadirin terhormat, saya katakan kita sedang dalam krisis. Krisis kegagalan memberikan kasih sayang. Sekolah kita gagal memberikan kasih sayang. Rumah tangga kita gagal memberikan kasih sayang. Sehingga berlakulah dialog yang sangat kasar di antara anak dengan ayah atau anak dengan ibu. Pernah seorang sahabat mengadu tentang kekasaran anaknya. Rumah tangga yang kering dari kasih sayang, kekasaran seorang anak. Ketika ibunya masuk ke dalam kamarnya tanpa mengetuk pintu, dia sergah. Mom, don't you know how to knock the door? Don't you know how to knock the door? Itu bahasa seorang anak kepada ibunya. Tiba-tiba melintas ayahnya. Terus saja dipanggil, Dad, you better teach your wife how to knock the door. Itu bahasa anak sekarang kepada orang tuanya. Seorang lagi sahabat saya mengadu bahwa anaknya baru lulus SPM, ya, dengan cemerlang tentunya. Lalu ayahnya mengusulkan, cepat-cepat cari tempat di IPT tempatan, any local university. Rupa-rupanya anak ini pantang mendengar local university. What? Local university? Bapaknya kata, yeah, what's wrong with the local university? Dia kata, on my dead body. Dia langkah mayatnya dulu kalau nak masukkan dia di any local university. Begitu kasarnya. Apalagi si ayah pun tersirat darahnya mendengar on my dead body. Dia pun jawab, that can be arranged. Banyak sekali rungutan tentang pendidikan. Pendidikan kita tidak mampu mencipta generasi yang dapat dan mampu berkeupayaan mencipta pekerjaan. Para lulusan pendidikan kita kemudiannya jadi pengemis. Berjalan dari pejabat ke pejabat melamar pekerjaan. Seharusnya pendidikan dapat membina generasi yang bukan generasi pencari pekerjaan, tapi generasi yang mencipta pekerjaan. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Suwati, Sekolah Bukan Untuk Mencari Pekerjaan. Apa message buku ini? Message-nya ialah sekolah harus mampu mencipta generasi yang mampu mencipta pekerjaan, bukan mengemis pekerjaan. Dan inilah antara kegagalan sekolah kita. Banyak buku-buku yang ditulis mengenai kegagalan sekolah. Ada sebuah buku yang berjudul Lebih Baik Tidak Sekolah. Dan sudahnya ini sebuah buku yang berjudul Selamat Tinggal Sekolah. Biaya pendidikan di setengah-setengah tempat terlalu tinggi, sehingga meninggalkan generasi yang berhutang. Bila ada anjuran tentang free education, pendidikan percuma, anjuran itu diejek-ejek sebagai ide gila yang akan membengkrapkan negara. Dan kita tidak malu mencipta generasi yang dibebani hutang.
karena pendidikan terlalu mahal. Sebuah lagi buku. Ini beberapa buku yang sempat saya sambar pagi tadi. Saya punya koleksi banyak buku-buku tentang kegagalan pendidikan. Pendidikan yang memiskinkan. Untuk membiayai anak sekolah, ibu bapak terpaksa bergolok bergadai, jual kambing, jual lembu, jual kerbau. Sesudah terjual semuanya, tiba-tiba anaknya hanya menjadi seorang penganggur. Itulah pendidikan yang memiskinkan. Bila biaya pendidikan terlalu tinggi, seolah-olah mesejnya ialah orang miskin jangan sekolah. Sekolah hanya untuk mereka yang mampu. Akhirnya nanti dalam sistem pendidikan yang biayanya tak terjangkau oleh rakyat, yang akan terjadi ialah the survival of the richest. Survival bagi mereka yang kaya. Lalu terbitlah sebuah buku lagi. Orang miskin dilarang sekolah. Mesejnya apa? Buku orang miskin dilarang sekolah. Mesejnya ialah orang-orang miskin harus tahu biaya sekolah itu mahal. Karena itu orang miskin jangan mimpi nak pergi universiti. Kamu tak terjangkau. Orang miskin dilarang sekolah. Seperti sekarang, orang miskin jangan lalu di jalan tol. Karena biayanya tak terjangkau. Begitulah ya ungkapan-ungkapan yang kelihatannya sedang trendy sekarang ini. Tak mampu bayar jangan masuk. Tak mampu bayar jangan lalu. Harga ayam naik, jangan beli ayam. Dengan kata lain, orang miskin jangan makan ayam. Harga gula naik, orang miskin jangan minum pakai gula. Orang miskin dilarang sekolah, sama saja nadanya. Walhal orang miskin, ada sebuah buku yang saya cari pagi tadi tak jumpa. Judulnya menarik. Judulnya, orang miskin tidak bodoh. Mereka miskin karena dimiskinkan. Ya, orang miskin tidak bodoh. Mereka miskin karena dimiskinkan. Mereka jadi bodoh karena diperbodoh oleh sistem. Tidak ada orang yang dilahirkan bodoh. Saya setuju dengan Bertrand Russell. Yang satu ketika dia berkata, men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education. Manusia lahir jahil tapi tidak bodoh. Mereka menjadi bodoh, diperbodoh oleh sistem pendidikan. Karena itu kita perlu kepada sistem pendidikan yang memberdayakan orang miskin. Dan sistem pemberdayaan orang miskin ini harus bertolak dari sikap positif terhadap rakyat sebagai manusia. Sebagai manusia yang semiskin manapun dari segi kebendaan, tetap kaya dengan potensi dan keupayaan. Seorang pemenang hadiah Nobel Muhammad Yunus dalam wawancaranya dengan Harvard Business Review mengatakan optimismenya terhadap daya kreativiti manusia dengan mengatakan, I believe that if you put all the creative power of human beings on one side and all the world's problems on the other and put them into a battle, human creative power will always win. Nasib malang yang menimpa golongan miskin selama ini adalah akibat kekangan persekitaran, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan potensi kemanusiaan mereka dengan bebas. Pembelengguan seperti itulah yang disebut pembonsaian manusia. Ya. Kata Muhammad Yunus dalam pidato Nobel Prize lecture-nya, to me,
Poor people are like bonsai trees. When you plant the best seed of the tallest tree in a flower pot, you get a replica of the tallest tree only inches tall. There is nothing wrong with the seed you planted. It is only the soil base that is too inadequate. Poor people are bonsai people. Mereka yang dimiskinkan oleh sistem adalah manusia yang dibonsaikan oleh sistem, termasuk sistem pendidikan. Terima kasih atas perhatian semua, dan dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan Konvensi Pendidikan dan Kelab Guru. Dan salam sejahtera. Saudara saya yang dihormati Datuk Dr. Siddiq Fadil, yang